firman Tuhan dari yang dibawakan oleh Bapak Insinyur Alexander Setia Prayoga ya. Silakan Bapak Alexander untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, selamat petang, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Sudah setahun enggak ketemu, baru kali ini lagi setahun kemudian. Terima kasih Pak Adam, waktunya seperti itu. Tepat satu tahun Pak, tepat 1 tahun. 1 tahun beda 1 hari. 1 tahun di 1 hari. Tadi saya dengar kesaksian dari Pak Iwan tadi yang cerita 2 keluarga di mana di Amerika 100 tahun yang turunannya 700 begitu. Lalu saya teringat saudara saya itu tinggalnya di kota kecil di desa di Jawa Tengah namanya Muntilan gitu. Kira-kira waktu saya usia 17-an begitu, lalu diadakan pertemuan keluarga besar. Waktu itu makco saya masih ada, makco usianya 90-an gitu. Kemudian dikumpulkan yang datang 600-an orang lebih, itu padahal belum semua. Memang manusia itu bertumbuh dengan luar biasa sekali seperti itu. Nah, itulah tadi saya yang dengarkan, lalu saya teringat begitu. Oke, kita sekarang kembali lagi kepada apa yang menjadi tema pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Ini ada Pak HG, senior saya ini, Pak Hindra Gunawan. Kalau saya manggil Pak Hindra Kuetial gitu. Pak Hindra. Selamat sore Pak Alex. Ini orang-orang yang punya komitmen dan kelihatannya ada Pak Ayung juga ini di sini, nyelonong ke sini juga. Lalu ada Pak Karyono ini, Pak Karyono yang dari Lombok ya, saya kurang tahu ini Pak Karyono ini, atau yang di ANZ kurang tahu. Oke. Bapak-bapak, kalau lagi Pak Piton lo ya merasa sudah senior, enggak Pak? Saya Bapak 62, saya 67 Pak, masih sama-sama junior Pak. Tetap semangat luar biasa, semangatnya Pak Piton ini seperti itu. Masih kelihatan jauh lebih muda Pak Alex, kelihatan lebih muda Pak. Terima kasih. Pertemuan di Full Gospel ini selalu membawa keceriaan, membawa sukacita begitu. Nah, ini kalau seperti ini batuknya Pak Ayung ini. Khas banget. Dia juga seusia saya juga persis, usianya sama, lahir tahun 54, sama usianya dengan saya. Kebetulan rumahnya nggak jauh juga. Halo Pak Ayung, muncul loh Pak Ayung. Halo, ya. Pak Alex, Pak Piton lo ini, Pak Piton lo ini kokonya Hamdani kalau nggak salah. Oh, iya, Pak Hamdani, ya. Saya pernah melayani di sana di regionalnya Pak Hamdani dari Semarang. Kalau kan dari Semarang ya Pak Piton lo ya. Oh, ya. Dari Kediri asalnya Pak. Oh, Kediri. Iya. Terima kasih. Nah, saudara, apa yang menjadi tema pertemuan hari ini adalah people commitment begitu. Saya sering kalau saya kalau menyampaikan apa pertemuan di chapter di Full Gospel, saya ingin yang mau saya sampaikan adalah sesuatu yang menjadi fokus dari kegerakan kita FGBMFI. FGBMFI ini adalah suatu kegerakan begitu. Di situ ada chapter-chapter, kalau saya bilang itu tuh ada organisme. Obah terus gitu loh, saudara. Kayak uget-uget gitu. Uget-uget enggak tahu, ada yang tahu nggak ya uget-uget ya? Karena saya orang desa, jadi kalau ngomong uget-uget, itu uget-uget itu kayak itu telurnya nyamuk, kalau dia sudah mulai menetas lalu dia bergerak terus.
itu organisme. Chapter di situ chapter sel-sel itu diisi oleh para member. Kalau dia tidak bergerak, chapter itu akan mati seperti itu. Makanya saya paling suka kalau perumpamaannya ini member ini kayak uget-uget, gerak terus, tidak bisa berhenti begitu. Saudara, apa yang menjadi tema tahun ini sungguh luar biasa yang nasional presiden sampaikan bahwa ada 2 tema tahun ini, bagaimana membangun untuk member-member yang punya komitmen, people commitment, karena di situ baru adanya orang-orang yang berkomitmen, baru akan terjadinya suatu strong fellowship, adanya suatu chapter-chapter yang membawa dampak. Chapter kalau tidak ada member yang komitmen, saya percaya chapter itu akan stagnan. Member itu, ya tadi itu saudara, kudu kayak uget-uget, obah terus begitu. Maksudnya itu obah terus dia itu akan berjalan menuju visi yang Tuhan berikan. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini sangat berhubungan begitu. Karena chapter ini bukan cuma sekedar suatu organisasi saja yang diem, tapi dia tuh mesti hidup seperti itu. Dan ini tidak mungkin bisa hidup kalau tidak diisi orang yang sungguh-sungguh, orang yang punya komitmen begitu. Nah, sebetulnya kalau kita seperti tahu apa yang dimaksud komitmen adalah orang-orang yang berkomitmen, ada orang-orang yang punya dedikasi begitu, orang-orang yang melakukan kewajibannya itu karena ada suatu ikatan seperti itu. Ikatannya nomor 1, komitmennya bukan kepada organisasi dulu, teman-teman. Tetapi dia punya suatu ikatan dengan Tuhan sendiri. Komitmen ini bisa terjadi itu kalau dia ini antara setiap kita masing-masing ini punya komitmen dengan Tuhan, kalau kita masing-masing ini adalah punya relasi dengan Tuhan sendiri. Disitulah sebetulnya inti permasalahannya. Kita tahu apa yang menjadi visi dari FGBMFI. Kalau kita baca dari ADRT-nya itu, saudara, bagaimana orang yang biasa menjadi luar biasa, karena dia itu dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dia akan membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Kemudian dibawa kepada Tuhan seperti itu. Nah, itulah sebetulnya komitmen itu. Komitmen ini bisa terbangun. Visi ini bisa terbangun pada waktu setiap para member ini itu punya komitmen dengan Tuhan. Baru dia bisa akan berkomitmen pada organisasi. Jangan kebalik. Karena disinilah kemudian kenapa saya katakan kalau ada yang member yang komitmen akan terjadinya suatu fellowship yang strong, yang kuat. Saudara. Karena seperti kita tahu, chapter ini adalah tempat pemuritan seperti itu. Kita dijangkau, kita dimuridkan, kemudian kita itu diutus seperti itu. Dicangkotnya kita itu dibebaskan begitu. Kemudian kita dimuridkan, diperlengkapi kita. Kemudian kita diutus, artinya untuk kita juga menjangkau orang lain, untuk kita ini menjadi misioner di dalam dunia kita. Dalam keluarga, dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam pergaulan sosial seperti itu. Yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita harus ada relasi, kita harus lekat kepada Tuhan seperti itu. Saya masih ingat pada waktu saya pertama kali dijangkau oleh teman-teman di Full Gospel begitu. Saya kemudian mulai dimasukkan di dalam chapter gitu. Kemudian yang dulu saya sekedar sebagai orang percaya saja, sebagai orang beragama saja, kami dibawa sama teman-teman, sama senior-senior saya itu, Pak Ayung, Pak Heru, Dr. Hendro, Pak Bernard begitu.
Saya dibawa terus sampai saya tuh mengalami benar-benar menyadari benar kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Bukan cuma sekedar mengerti sebagai pengetahuan, tetapi hubungan dibawa sehingga saya sebagai member ini dibawa merasakan, memaknai, menghidupi kasih Tuhan. Dan di situ saya akan berani ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ingin mengasihi. Sampai sekarang pun, kalau saya doa, setiap hari saya doa, satu kata-kata yang saya selalu ucapkan semenjak saya ada di Full Gospel, tahun 2019, saya selalu pagi ngomong, Tuhan, aku ingin belajar mengasihi-Mu lebih lagi. Saya mulai memaknai kasih Tuhan dalam hidup saya. Dulu saya pikir kalau saya itu asal ada keperluan, ada sesuatu pergumulan, saya doa lalu dikabulkan, berhenti sampai di situ. Tapi sebetulnya saya tidak memaknai kasih Tuhan. Sebetulnya menyebabkan saya ini menjadi anak yang gampangan begitu. Karena begitu kasihnya Tuhan, setianya Tuhan. Tapi lewat wadah ini saya mulai ditempa. Saya masih ingat, saudara, kami tiap Rabu malam ada doa malam, saudara. Dengan Ko Ayung, dengan Pak Dr. Hendro, dengan Pak Bernard, dengan kongsi saya yang ajak saya, Ko Chongging, Ko Heru. Lalu waktu malam itu, saya diminta untuk menjadi presiden chapter di Ngadejaya, chapter, saudara. Sebetulnya sangat relevan untuk saya waktu itu menolak gitu. Karena saya sedang merawat istri saya kena kanker, saudara. Saya merawat dia, waktu itu dia masih sakit, begitu saudaraku. Tetapi kemudian saya ingat apa yang saya doakan itu, saudara. Dan saya ngomong, oke, saya mau jadi presiden. Kerinduan untuk membalas kasih Tuhan. Saya masih ingat di gereja saya, saudaraku, beberapa tahun kemudian, saya diminta oleh romo saya, gereja saya, gereja Katolik, saudara, untuk saya jadi asisten imam, prodiakon begitu. Memang tidak mudah karena banyak tugas yang mesti saya selesaikan di gereja saya. Saya ingat apa yang saya katakan dengan Tuhan setiap pagi. Dan saya tidak menolaknya, saudara. Mestinya tugas saya tuh biasanya tuh cuma 3 tahun, 3 kali periode. Tetapi kebablasan, saudara. Karena belum ada yang menggantikan di lingkungan saya sampai sekarang entah berapa belas tahun. Tapi apa yang kami lakukan di dalam pelayanan ini, di Full Gospel, di gereja, itu penuh sukacita. Relasi tanpa cinta, tanpa kasih, tidak mungkin kita itu bisa membangun komitmen. Saya sebagai seorang kepala keluarga, apapun saya lakukan untuk saya ingin membahagiakan istri dan anak saya, saudara. Maksud saya begini, kalau kita punya komitmen sama Tuhan, kalau kita mengasihi sama Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh ingin menyenangkan hatinya? Maksud saya seperti itu. Suatu relasi, orang berelasi, suami istri berelasi karena dia saling mengasihi. Ingin saling menyenangkan pasangan hidup kita. Kalau kita ini punya relasi sama Tuhan, yang jelas, Tuhan itu sudah memberikan segalanya pada kita. Segalanya. Sampai putranya yang tunggal untuk kita. Tetapi apakah kita itu sudah mengasihi dia? Maksud saya seperti itu. Sehingga kita berani ngomong, Tuhan, aku ingin mengasihi, ingin menyenangkan. Di wadah ini, saudaraku, saya dimuridkan. Dibelajari menangkap
isi hati Tuhan. Bagaimana Tuhan punya kerinduan akan jiwa-jiwa. Nah, bagaimana kita di wadah ini saya dipelajari untuk diutus, untuk bersaksi, untuk mendoakan orang lain. Oleh senior-senior saya ini diajak mendoakan orang bagaimana untuk kita itu bersaksi dan lain. Tapi lebih dari itu, saudaraku, kita dibawa betul-betul untuk setiap member ini ketemu sama Tuhan, setiap member ini ngalami kasih Tuhan, dan dia bisa ngomong, aku ingin mengasihi Tuhan. Seberapa besar setiap kita ini bisa menghargai kasih Tuhan. Saya ingat, kalau saudara ingat di Matius 15 itu, saudaraku, 15:45-an itu, mengenai ada seorang yang menggali tanah ladangnya, ketemu permata, ada tanah ladang, suatu ladang, digali, ada permatanya, kemudian semua harta bendanya dia semua dijual untuk membeli ladang itu agar dia bisa mendapatkan permata itu. Itu suatu perumpamaan yang sangat-sangat mulia. Artinya sebetulnya kita ditanya, setiap kita sore ditanya, seberapa besar kita menghargai kerajaan surga? Seberapa besar kita menghargai kasih Tuhan? Totalitas itu pengasih Tuhan. Kalau saya ngomong begini, saudara, bukan saya itu sudah sampai di situ, saudara. Saya rindu sampai di situ. Tiap malam saya minta anugerahnya, minta rahmatnya, sehingga saya bisa dibawa sampai ke sana. Saudara. Saya belajar terus, lewat wadah ini saya belajar. Saya percaya kalau di dalam chapter ini, setiap member itu punya hubungan relasi dengan Tuhan seperti itu, punya komitmen seperti itu. Sehingga kita menangkap hati Tuhan. Saya percaya chapter kita, fellowship kita ini suatu fellowship yang akan membawa dampak. Saudara. Karena di situ yang kita akan sampaikan itu isi hati Tuhan. Di Kisah Rasul 5:41 itu, saudara, saya bacakan, saudara. Katakan begini, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudaraku, dia itu merasa gembira biarpun dihina karena dia dilayakkan oleh karena nama Yesus. Lalu saya itu kemudian saya itu mulai saya ingat bagaimana orang tua saya ini orang tua yang pekerjaannya sederhana, toko palen, bagaimana dia itu kalau pagi itu kerja mati-matian, tapi dengan penuh gembira karena dia itu mengasihi saya, anak-anak. Saya juga kemudian teringat apa yang saya lakukan, apapun yang saya lakukan dalam untuk istri, anak-anak saya itu biarpun naik sepeda motor, hujanan, tapi hati itu gembira. Karena apa? Karena saya mencintai istri saya mencintai anak-anak saya. Kalau kita mencintai dia, saudara, tentunya kita akan ngomong, aku ingin mengasihimu, aku ingin menyenangkanmu. Terjadi suatu relationship. Ini suatu nilai yang tidak terharga, saudara. Hubungan dengan Tuhan ini sesuatu yang Tuhan rindukan sendiri. Di situ akan muncul orang-orang yang komitmen. Ini sayang Pak Hendra, Pak Hendra ini mungkin masih bisa dengar enggak apa-apa.
Saya mau ceritakan salah satu pengalaman saya melayani di Full Gospel. Kurang lebih peristiwa ini sudah lama sekali, mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu Full Gospel masih dibagi dua, timur dengan barat. Saudara. Barat Pontianak, Kalimantan Barat termasuk bagian dari Indonesia Barat. Kami di timur. Dan kemudian kami di timur waktu itu mendapatkan tugas untuk melayani di Pontianak. Pada waktu itu kami harus melayani di Pontianak, Singkawang, Ketapang, mana lagi ya? Saya lupa itu kotanya. Pada waktu kami ini mau berangkat, saudara, pagi-pagi naik pesawat dari Surabaya harus ke Jakarta, Jakarta baru ke Pontianak. Saudara. Saya melihat senior-senior saya waktu itu bersama Pak Bernard dan bersama dengan Pak Andreas, karena sudah dijadwalkan malam. Posisi Pak Andreas, saudara, baru saja dia dioperasi karena batuk pedu, bukan posisi yang baik. Dia hampir saja pada waktu itu dia hampir saja meninggal, tetapi mujizat Tuhan yang luar biasa sampai dokternya itu ya di rumah sakit sampai dokter dan susternya itu bikin syukuran pesta karena dia bisa selamat gitu, saudara. Besok bisa dipanggil aja untuk kesaksian bagaimana Tuhan nyambung umurnya. Waktu itu baru beberapa lama sembuh, saudara. Tapi dia bilang, aku tetap berangkat untuk Tuhan. Satu lagi Pak Bernard, saudaraku, mau berangkat kurang sehari, sore hari mau berangkat, dia tuh terkena diare berat, saudara. Disontek dokter Hendro masih diare. Sampai berangkat menuju ke Jakarta ke Pontianak. Minta maaf, dia pakai pembalutnya istrinya, saudara. Tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Saudaraku, itulah komitmen-komitmen yang saya lihat pada senior saya, saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh karena mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bulan lalu, saudaraku, seisi rumah saya kena COVID semua, saudara. Yang terkena 6, saya saja yang tidak terkena. Kami akrab dengan teman-teman, dengan Ko Ayung, dengan Ko Heru, lalu saya minta tolong doakan kami. Tahu-tahu, saudara, pagi-pagi ada yang ngebel, Ko Ayung datang ke rumah. Loh, saya bilang, loh, kamu jangan datang ke sini, saya bilang gitu. Nanti kamu ketular. Karena dokter Hindra ngomong, tolong jaga hati, jangan sampai kalian ini datang lalu mendoakan orang. Sangat berisiko untuk ketularan, kata dokter Hindra. Tapi Ko Ayung datang, saudara. Nggak apa-apa, aku disuruh Tuhan untuk doakan kalian. Dia datang, membawakan makanan juga, lalu dia doakan anak saya, semua kumpul semua, karena anak, menantu, membantu rumah tangga, suster kena KB, saudara. Doakan sama Tuhan. Itulah mau saya sampaikan the real FGP man. Orang-orang yang punya komitmen. Karena apa? Karena mereka memaknai kasih Tuhan. Karena punya relasi dengan Allah. Saya percaya kalau hal ini ada, saudara. Chapter kita akan diisi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh punya komitmen. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Nah, kita akan melihat apa yang Tuhan pernah katakan. Saya lupa di Wahyu, saya tahunya saya di Wahyu. Pada waktu dengan di Wahyu 2 itu, pada waktu saya lupa di jemaat, mungkin Bapak Pendeta Yudis lebih apal. Saya minta maaf, saya ini lupa, cuma tahu ingat isinya.
Waktu malaikat Tuhan negur itu kalau nggak salah di jemaat Efesus atau di mana, di Wahyu 2 itu ayat 4, katakan, itu mereka itu jemaat yang luar biasa, pengetahuan agamanya luar biasa. Mereka bisa bedakan ini pengajarannya benar atau salah. Tapi Tuhan ngomong gini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Saudaraku, saya mau menyampaikan satu hal. Jangan sampai kita meninggalkan kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Terus itu kita maknai. Bahkan seperti juga bagaimana kalau pada waktu kita jatuh cinta dengan pasangan hidup kita. Itu kita maknai terus. Itu yang kita akan bawa terus untuk kita semakin lekat, saudara. Semakin melekat kepada Tuhan. Kita akan semakin berani melepaskan kelekatan akan dunia. Saudaraku, coba kita cek sekarang. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Nomor satu, saudara. Apakah kita ini punya kegairan sungguh-sungguh kepada Tuhan setiap saat? Kegairan mencari Tuhan. Saya tadi terberkati dengan kesaksiannya Pak Piton tadi. Tiap pagi mencari Tuhan lewat ibadahnya. Saya juga demikian, saudara. Tiap pagi saya berusaha ikut ibadah dalam gereja saya. Kerinduan untuk ketemu sama Tuhan. Bukan karena melakukan kewajiban. Tapi kerinduan mencari Tuhan, mendekatkan firman-Nya, mengingat kasih-Nya seperti itu. Apa kita punya kegairan itu? Saya masih ingat, saudara. 20-an tahun lebih yang lalu, karena istri saya sudah meninggal, sudah berpulang dulu tahun 2019, saudara, 22 tahun yang lalu. Sebelumnya dia seorang dosen di Petra, saudara. Saya nggak tahu, kalau di sini ada orang Surabaya pasti tahu apa itu Universitas Petra, saudara. Istri saya dosen di Petra. Tetapi saya itu kalau begitu ada waktu loh, saudara. Saya tuh berusaha bisa jemput istri saya kalau dia itu pulang ngajar, saudara. Biarpun dia itu ada pengantar, ada pengantar jemputnya. Tapi hati ini kepengen ketemu Nyonya, saudara. Padahal ya malam, sore ya mesti ketemu loh, saudara. Tapi kepengen ketemu terus. Ada suatu kegairan. Karena apa? Karena saya mencintai istri saya. Pada waktu istri saya divonis sakit, saudara. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan. Kasih waktu aku bisa memberikan yang terbaik untuk istri saya. Satu tuh saya minta sama Tuhan. Sehingga saya mendampingi nyonya saya, istri saya 2 tahun saya mendampingi dia sampai dia berpulang sama Tuhan. Saya dampingi di rumah. Kamar saya dampingi, saya enggak pakai suster, saudara. Mandi ya saya mandiin. Seperti itu, saudaraku. Pada waktu kami mesti berobat ke Eropa, ke Singapura, saya usahakan dengan keterbatasan saya usahakan yang terbaik untuk dia. Malah saya tuh ngomong sama istri saya gini, Mah, Dewi kok kaya wong bulan madu, saya bilang gitu, saudara. Minta maaf yang tidak bisa bahasa Jawa. Tapi sama yang makin gini loh, saudara. Saya menciptakan bagaimana kalau 2 orang ini saling mengasihi, merindukan begitu. Pasti Tuhan minta lebih dari itu, saudara. Saya tanyakan, tadi pertanyaan 1. Barometer kita. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kelekatan sama Tuhan, kita punya enggak kegairan sama Tuhan? Kegairan membaca firman-Nya, menggali firman-Nya.
Sehingga kita akan ketemu dengan dia muka dengan muka. Dalam perenungan, dalam meditasi untuk merenungkan firman Tuhan, dalam kontemplasi untuk ketemu sama dia. Ada enggak kerinduan itu? Nomor 2, saudara. Kita punya enggak hati yang mengasihi jiwa-jiwa? Mengasihi sesama. Pada waktu kita lekat dengan Tuhan, pasti hatinya akan tertransformasi kepada kita. Maksud saya di situ. Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa, mencintai jiwa-jiwa. Kalau kita baca seluruh Alkitab itu, satu tok kesimpulannya. Ingin setiap jiwa diselamatkan, saudara. Kalau kita bergaul dengan dia, tentu kita punya hati akan mengasihi sesama kita. Orang semakin mengasihi Tuhan, pasti akan semakin mengasihi sesama. Karena hati Tuhan tertransformasi pada hati kita. Saudaraku, Bapak-bapak, kalau ini terjadi pada kita, kita pasti punya hati yang sungguh-sungguh punya komitmen kepada Tuhan. Hati yang seperti para rasul tadi. Dihina pun mereka bergembira. Karena layak, dilayakkan mencintai Tuhan. Saya masih ingat dari Surabaya saya dengan Pak Halim, juga salah satu senior saya, diajak pelayanan ketaraan, saudara. Dijadwal semua ketaraan. Sampai di taraan, saudaraku, orangnya nggak ada, cuma ada 2 orang, saudara. Tapi kami penuh sukacita, nggak apa-apa. Kami 2 ketemu 2 orang aja, nggak apa-apa. Tapi kami ingin menyaksikan kasih Tuhan. Membangun hati yang mencintai. Nah, saudara, Bapak-bapak, kenapa tema tahun ini dikatakan people commitment? Member yang punya komitmen. Biarlah setiap kita seperti waktu Pak Ardian yang setahun sebelumnya Pak Ardian katakan ada suatu program FCBH. Sebetulnya itu suatu basic untuk kita punya intimisi dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Kalau Bapak-Bapak juga baca bukunya Pak Demos yang Ultimate Dimension dan Divine Life itu. Wah, luar biasa. Menginspirasi sekali bagaimana kelekatan setiap member ini melekat kepada Tuhan. Saya percaya kalau di chapter kita ini diisi oleh para member yang punya komitmen dengan Tuhan. Dia akan komitmen dengan pelayanan ini, dengan FGBMFA. Pelayanan itu adalah suatu bentuk karena satu implementasi kita mencintai Tuhan. Bukan karena ada waktu daripada nganggur ikut pertemuan, enggak. Tetapi di sini terjadinya suatu pemuritan begitu. Dan pelayanan kita ini 24 jam, saudara. Baik itu di keluarga, baik itu ketemu orang, kita ceritakan kasih Tuhan. Mungkin dulu setahun yang lalu saya pernah ceritakan juga bagaimana dulu saya yang belum pernah punya hati untuk mencintai orang, mengasihi orang. Kemudian waktu itu saya terjadi di salah satu rumah sakit di Bot. Saya lupa saya pernah cerita atau belum, saya lupa itu. Kurang lebih tahun 2010, saudaraku. Kakak saya tinggal ada di Bot, saudara.
Beliau sekarang sudah meninggal, saudara. 5 tahun yang lalu meninggal. Dia terkena stroke, kemudian ada masuk suatu rumah sakit. Saya lupa namanya karena sudah cukup 10 tahun lebih. Saya kemudian pada waktu nilai dia, kemudian saya mau pamit pulang, saudara. Mau pamit pulang. Waktu mau pamit pulang, kemudian saya berjalan begitu. Kemudian di sebelah kamarnya dia itu ada satu kamar yang ditempati oleh seorang ibu aborigin, saudara. Ibu aborigin itu duduk di kursi roda, kakinya itu diamputasi, saudaraku. Dia diem begini, matanya bengkak, diem begini, saudara. Kemudian hati ini digerakkan, doakan dia. Waduh, wong saya ini bahasa Inggrisnya ndak entos, saudara. Bingung, kok suruh doakan orang itu seperti apa, apalagi ada di luar negeri, apalagi dia seorang ibu aborigin seperti itu. Saya mengeraskan hati, saudara. Saya tetap jalan terus sampai keluar. Mau keluar hati saya tidak tahan, saudara. Balik saya. Tidak tahan saya. Kemudian ada susternya, saya lalu bicara dengan cara yang sederhana, saya ngomong, apakah saya diizinkan untuk mendoakan dia, apakah dia mau. Lalu susternya ngomong, boleh kamu diizinkan untuk mendoakan. Setelah diizinkan, saya tambah bingung. Yang saya mau ngomong itu apa, saudara? Mendingan tidak mau, saya pulang. Tidak ada alasan lagi, saudara. Kemudian saya mulai mendekati, saudara. Hati ini tidak tahan, saudara. Saya tuh neteskan air mata. Lalu saya rangkul ibu itu, saudara. Saya cuma ngomong sama dia, Tuhan Yesus tuh mengasihi. Jesus love you. Saya cuma ngomong, Tuhan Yesus tuh mengasihimu. Tuhan Yesus tuh mengasihimu. Kemudian saya doa ada bahasa Arab, saudara. Ibu itu menangis, saudara. Ibu itu menangis di lawat. Selesai, saya berdoa. Karena saya juga tidak mungkin komunikasi, karena saya tidak ngerti mesti ngomongnya gimana, saudara. Selesai doa, kemudian saya berjalan keluar. Jalan keluar, saudara, sama susternya dicegat saya. Kamu ini agamamu apa? Saya ini orang Nasrani. Seorang Katolik, saudara. Lalu suster ngomong gini, wah kebetulan sama juga. Ayo kamu doakan aku. Tambah bingung saya, saudara. Kemudian Tuhan mulai gerakkan saya, saudara. Di situ di depan teman-temannya banyak, di situ ada 4-5 orang di situ. Saya cuma tumpangkan tangan dia, saudara. Dengan doa yang sama saya katakan dia. Tuhan Yesus mengasihi. Saya cuma kemudian doa bahasa Arab, saudara. Dia dilawat Tuhan habis, saudara. Wah, gak kurang, saudara. Selesai saya pulang, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kamsiah Tuhan. Kau layakkan aku menyampaikan kasih-Mu kepada orang lain. Saya mau sampaikan satu hal, saudara. Saya dijangkau, saudara, oleh teman-teman di Fulkasmo. Saya dimuridkan untuk mengenal kasih Tuhan. Saya diperlengkapi untuk menyampaikan kasih Tuhan. Dan saya diutus, saudara. Itulah sebetulnya kegerakan Fulkasmo. Itulah sebetulnya mau saya sampaikan, ini adalah chapter, itu adalah organisme. Saya ngomong tadi, bahasamu gampangnya itu uget-uget tadi, saudara. Gerak terus. Nyampaikan kabar baik terus kepada siapapun yang kita jumpai. Saya ini, saudaraku, ikut ngurusi kampung, jadi ngurusi dari pengurus RT, saudara. Bukan karena kebanyakan kerjaan. Karena saya ingin berkomunikasi, ingin menyampaikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekeliling.
komitmen itu karena ada hubungan kasih dengan Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan untuk kita menjaga hubungan kasih kita dengan Tuhan? Jelas setiap kita ini sudah mengalami kasih mula-mula. Saya percaya setiap orang di tempat ini, renungkan sejenak. Bagaimana Tuhan telah menolong kita masing-masing. Telah menyapa kita masing-masing. Entah dengan cara spektakuler atau yang biasa. Ingat, coba-coba. Ingat. Itulah yang mesti kita kembangkan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan dalam saat teduh. Renungkan setiap hari. Sampai kita ketemu rema itu. Bangun hubungan Tuhan, terus kita berkomunikasi dengan Dia dalam doa. Jangan cuma minta-minta, tapi bangun Tuhan, kamu mau apa dalam hidup. Ketiga, saudara. Tetap dalam komunitas. Jangan tinggalkan komunitas ini. Karena disinilah tempat kita dimuridkan. Sampai kapan? Saya selalu ngomong sama teman-teman. Sampai hari baik kita datang, saudara. Dimuridkan. Jangan tinggalkan komunitas. Keempat, saudara. Yang saya katakan tadi. Kita melayani Dia. Menyampaikan kabar baik Dia kepada siapapun kesempatan untuk kita sampaikan. Ingat iklannya Coca-Cola, siapa saja, kapan saja, di mana saja Coca-Cola. Itulah yang mesti kita lakukan sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau kita lakukan, kita akan semakin melekat dengan Dia. Kita punya komitmen kepada Tuhan. Kita punya komitmen dalam pelayanan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih atas firman Tuhan pada sore malam hari ini, Pak Alex, Bro Alex, Alexander Setia Prayoga. Sungguh memberkati kita semua yang kita diajar untuk berkomitmen. Mari kita semua berkomitmen untuk bekerja di ladang Tuhan yang sudah diberikan kesempatan oleh Bapak kita di surga. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Jeffrey Miharja, saudara kembar saya. Silakan Pak Jeffrey Miharja untuk doa syafaat. Terima kasih, Pak. Dan pada malam hari ini kita ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan bersama dan yang lain mendukung. Dan untuk pokok doa yang pertama yaitu untuk saudara kita Pak Herman dan Ibu Ivana, yang dimana Papa Ivana sudah dipanggil Tuhan, dan Mama dan adik iparnya juga kena COVID. Kemudian poin pokok yang kedua adalah COVID di ANZ. Itu dengan kasih Tuhan, kami mohon Pak Ayung yang mendoakan. Kemudian untuk pokok selanjutnya, yaitu spirit untuk melayani leaders di ANZ, untuk melayani pada leader-leader untuk melayani di ANZ, untuk chapter-chapter bisa bertumbuh dengan iman yang disegarkan dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus bisa diselamatkan. Itu kami mohon untuk Brother Arifin dari Sydney untuk mendoakannya itu. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah berdoa untuk chapter Melbourne maupun Darwin bisa dilawat oleh Tuhan. Mohon dengan kasih Tuhan untuk Pak Adam untuk menaikkan doa yang keempat ini. Begitu. Dan untuk yang terakhir, yaitu untuk lunch meeting di Perth pada hari Jumat yang akan datang,
itu akan saya yang bawakan. Dan setelah itu dengan hormat tetapi sangat kami mohon untuk Bapak Julius Ishak bisa menutup dengan doa penutup, dan kalau boleh kami juga boleh diberkati dengan sepatah dua patah kata supaya kami sekalian ini boleh diberkati seluruh ANZ, karena suatu hal yang begitu jarang sekali untuk hambanya Bapak Julius Ishak bisa bersama-sama dengan kita sekalian. Demikian yang doa-doa yang sudah ditentukan. Kami persilakan untuk yang pertama, Pak Ayung. Silakan Pak Ayung. Ya, yang terpapar COVID siapa? Pak Herman. Pak Herman dan bukan Pak Hermannya. Jadi papanya Ibu Ivana, istrinya. Jadi mertuanya Pak Herman itu sudah dipanggil Tuhan, dan mama dan adik iparnya yang kena COVID. Kemudian dengan COVID yang ada di ANZ, Pak. Ivana, iya. Ya. Pak Herman ada sekarang ada di ini Zoom ini. Rasanya ada ya. Ada. Oke. Iya. Pak, saya minta Pak Herman, haleluya. Saat ini kalau ada istri, arahkan tangan ya. Kalau dia isoman atau mana, arahkan tangan, karena Pak Herman lebih dekat ya dari saya. Saya cuma mentransferkan kuasa kesembuhan dari Tuhan ya. Yang penting jangan jangan harus percaya Pak Herman ya. Percaya kuasa kesembuhan ajaib Tuhan tetap dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Dia yang mengendalikan kehidupan setiap daripada kita. Tuhan, kita harus percaya. Itu namanya iman ya. By faith we believe. Ya. We believe. Haleluya. Something happen. Haleluya. Pemulihan terjadi. Haleluya. Kesembuhan terjadi. Bapak, kami bawa doa saat ini Pak Herman. Haleluya. Hamba-Mu yang setia yang mengasihi Engkau, Ivana istrinya yang terpapar COVID dan juga keluarganya Tuhan, terutama mama mertuanya. Minta saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa kesembuhan mengalir. Sembuh. Ivana, mamanya dalam nama Yesus. COVID keluar dalam nama Yesus. Haleluya. Come on in the name of Jesus. Out of the body of Ivana and mother-in-law. Haleluya. Juga kami berdoa untuk teman-teman yang ada di ANZ dalam nama Yesus. Haleluya. Biar saat ini kuasa kesembuhan juga Tuhan. Walaupun kami tidak tahu nama-namanya. Biar juga Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas itu Tuhan. Saat ini juga mereka yang menjerit berseru kepada-Mu Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Pak. Ya, Pak Ayung. Sudah Pak Ayung sudah ya. Pak Arif, terima kasih Pak Ayung. Pak Arifin ya, saudara. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya, kita satukan hati. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang Bapak. Kami juga mau berdoa pada sore atau malam hari ini untuk leader Australia New Zealand, leader Full Gospel. Kami mau berdoa Roh Kudus, Kau menolong terutama Pak Adam Tuhan, regional presiden kami yang ada di ANZ, dan bersama tim Tuhan, bersama leader-leader yang lain, Kau mengurapi, Kau menolong, memimpin, menuntun, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan kepada para leader, supaya apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan ke depan, Tuhan boleh berbicara kepada para leader ini Tuhan, supaya Full Gospel boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah di ANZ ini Tuhan. Tuhan tolong semuanya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Tuhan, kami berdoa juga untuk chapter presidennya di setiap state Tuhan. Roh Kudus tolong setiap chapter presiden ini juga Tuhan. Kami minta Roh Kudus biarlah Roh-Mu terus berapi-api, bernyala-nyala kepada setiap chapter presiden yang sudah ditunjuk oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan tolong, berikan
chapter presiden yang ada di ANZ ini Tuhan, hikmat-Mu juga Tuhan. Kami juga minta komitmen Tuhan, roh untuk punya hati, punya komitmen Tuhan, seperti yang disampaikan oleh hamba-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Kami minta roh komitmen dan roh yang terus menyala-nyala dan punya roh yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Terima kasih, bekerjalah Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk di wilayah-wilayah ANZ yang belum ada chapter presiden, kami juga minta belas kasihan Tuhan, biar Roh Kudus tolong Tuhan, Engkau kirim Tuhan, Engkau bentuk Tuhan melalui kami semua yang ada di ANZ ini, member-member Full Gospel juga Tuhan bekerja supaya semuanya boleh terisi Tuhan di setiap kekosongan. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan yang belum mengenal Tuhan, yang ada di Australia dan New Zealand. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan, kami mau buka selubung-selubung yang menutup mata rohani mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran itu. Di dalam nama Yesus, terbukalah selubung itu, biarlah jiwa-jiwa boleh melihat Tuhan, terang, boleh melihat, bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati negara ini, Tuhan berkati negara Australia, negara New Zealand, kamu memberkati juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Urapi, biarlah kami melepaskan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya negara ini, Australia, New Zealand ke dalam tangan-Mu. Kami sekali lagi melepaskan roh haus dan lapar akan Engkau. Kami melepaskan roh takut akan Tuhan ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Kau telah mengirim hamba-Mu Pak Alexander Setia Prayoga Tuhan ke tempat ini. Dengan firman Tuhan yang betul-betul kami perlu dan sangat kami rindukan. Kami menerima semua firman Tuhan yang telah diucapkan, bahwa kami akan diberi kesempatan untuk menangkap orang-orang, untuk membuat mereka sebagai orang-orang yang mau mempunyai komitmen, dan juga menjadikan mereka orang-orang yang menular. Kami ingin apa yang telah terjadi di tempat-tempat lain, di negara-negara lain. Saya mendengar ciri-ciri orang full gospel man Tuhan, yang mempunyai pengorbanan kedermawaan, yang mempunyai kasih sayang dengan sepenuh hati Tuhan, yang mempunyai pengabdian tanpa berhenti Tuhan. Kami ingin orang-orang seperti ini juga Tuhan, Kau akan tumbuhkan di tempat ini. Kami ingin melihat contagious joy Tuhan, kegembiraan yang betul-betul menular di tempat ini Tuhan. Orang-orang yang seperti Pak Alexander Tuhan, yang dengan kegembiraan, dengan penuh keinginan Tuhan, supaya melihat orang-orang lain bisa diselamatkan Tuhan. Saya juga ingin berdoa untuk kota-kota yang pada saat ini vacuum Tuhan, seperti kota yang Darwin, seperti kota Melbourne, seperti Tasmania Tuhan, Hobart. Tuhan, Kau akan memanggil orang. Tuhan, Kau akan memanggil orang-orang yang tepat Tuhan. Orang-orang yang bukan saja datang hanya untuk mencari fellowship, tapi Tuhan adalah orang-orang yang mau memberikan komitmen yang sangat baik Tuhan. Jadi Bapa Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa Kau lah yang telah memberikan keinginan kepada kami Tuhan, untuk pindah, untuk menerima, dan tingkat personal komitmen yang lebih tinggi lagi denganmu Tuhan. Tuhan, kami ingin melangkah yang lebih lebar, kami ingin mengangkat tangan, dan kami ingin meningkatkan komitmen kami kepadamu Tuhan, yang lebih besar dari sebelumnya Tuhan. Kami tahu ini berarti ada hal-hal dalam hidup kami yang harus berubah, harus berganti Tuhan, dan kami siap untuk berubah. Perilaku kami yang perlu diperbaiki Tuhan, dengan cara hidup yang benar Tuhan, kami bersedia. Kami telah menarik garis di pasir dan membuat komitmen yang kuat Tuhan, untuk bergerak lebih tinggi dan lebih baik di dalam dirimu. Hati dan hidup kami adalah untuk-Mu lah Tuhan. Kami mohon persetujuan-Mu untuk membantu kami Tuhan, untuk bisa mencapai ini melalui kuasa dan kekuatan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya dan menerima semua yang kami doakan,
dan memberimu kemuliaan sebelumnya, karena doa-doa yang telah diucapkan pada hari ini akan dijawab Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang indah kami berdoa. Amin. Kami mau berdoa Tuhan pada malam hari ini khususnya untuk rencana lunch meeting pada hari Jumat lusa yang akan datang di kota Perth ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk persiapannya, untuk para undangan yang sudah berkomitmen untuk datang, dan juga kami khususnya berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga pesaksi-pesaksi serta semua yang terlibat di dalam acara ini. Kiranya berkat Tuhan boleh turun atas mereka, dan pada saat itu nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan, dan jiwa-jiwa boleh dikenyangkan dengan firman Tuhan, dan setelah itu mereka boleh pulang masing-masing mempunyai komitmen kepada pelayanan mereka, dan kepada mereka yang belum pernah mendengar firman Tuhan, belum mengenal Yesus sesungguhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya pada saat itu juga boleh dijamah sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Mohon untuk Bapak Pendeta Abraham, Julius Abraham. Halo, bisa dengar saya? Bisa dengar saya? Pak. Dengar, Pak. Ya, bisa. Ya. Sebelum saya berdoa penutup, saya ingin aktif sedikit tentang komitmen. Dulu saya percaya Tuhan Yesus dibaptis 16 tahun setengah umur saya. Lalu kemudian umur 17 tahun saya penuh dengan Roh Kudus. Dan sejak itu sudah sekarang saya berkomitmen untuk Jesus must be number one in my life. Sampai hari ini, 3 bulan lagi usia saya 82 tahun. Tapi saya tetap berkhotbah terus sampai hari ini. Tuhan memberi anugerah yang begitu panjang oleh karena komitmen yang sungguh-sungguh Tuhan kasih panjang umur. Sudah 65 tahun saya berkhotbah, saudara sekalian. Sampai hari ini tidak pernah berhenti. Sekalipun usia sudah tua, tapi semangat selalu membara dalam hati. Oleh karena Tuhan itu sungguh memberkati saya. Dan saya percaya komitmen itu satu hal yang luar biasa. Karena yang membuat kita demikian itu adalah Tuhan Allah seru sekalian alam. Sekarang ini saudara sekalian, saya sudah mengalami mula-mula iman itu dari saya punya oma, Ang Uinio namanya. Dia setia luar biasa. Dari oma, papa, saya adalah keturunan ketiga. Kemudian turun kepada pendeta Rubin Adi, anaknya, cucunya. Itu berarti saya sudah punya 2 cicit. Sudah tua, tapi ya luar biasa Tuhan itu. Karena komitmen kita kepada Tuhan itu, Tuhan berikan semangat yang luar biasa. Dan saya hari ini sudah sekalian, boleh bersaksi saya adalah salah satu dari pendiri Gereja Bethel Indonesia Sinode tahun 70 bersama Dr. Hel Senduk. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan, putra saya adalah Pendeta Rubin Adi Abraham adalah ketua Sinode. Jadi bapaknya pendiri, anaknya ketua Sinode yang memimpin 6.000 jemaat GBI di seluruh Indonesia plus 28 negara di luar negeri. Jadi GBI ada 28 negara di luar negeri. Saudara-saudara, kalau kita mencintai Yesus, Tuhan berjanji. Nomor 2, kita mencintai orang tua kita. Saya punya 9 saudara, tapi saya minta izin dari saudara yang lain agar saya boleh mengajak papa mama saya dari Surabaya. Saya minta izin supaya boleh pindah ke Tasikmalaya. Dan saya tahu itu janji Tuhan luar biasa. Papa saya meninggal 83 tahun.
dan ibu saya meninggal 86 tahun. Komitmen itu kepada Tuhan, kepada orang tua, itu Tuhan berjanji luar biasa. Hormatilah ayah ibumu supaya dipanjangkan Tuhan hari umur hidupmu dan baik keadaanmu kemanapun kau pergi. Jangan pernah lupa ini janji Tuhan dan komitmen kita kepada Tuhan, kepada orang tua kita, supaya kita panjang umur. Hari ini saya masih terus bersemangat, terus berkhotbah. Kalau gereja lain ditutup sudah sekalian, maka gerejaku tidak pernah ditutup selama ini. Baru belakangan ini karena dilarang oleh pemerintah beberapa bulan terakhir ini. Di Tasikmalaya saya tinggal menetap di hari tua. Dulu di Jakarta, Bandung, di mana saja keliling Indonesia, bahkan sudah keliling 55 negara di dunia ini menyampaikan firman Allah. Berkomitmen, tapi sampai sekarang nggak bisa mati. Sudah. Saya cuma kasih tahu, siapa yang berkomitmen kepada Tuhan, sudah tidak akan mati. Tidak bisa. Sebab kalau mati, Tuhan yang rugi. Karena itu komitmenlah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan bilang, gua rugi dong kalau lu mati. Jadi sekalian, kalau komitmen kita penuh kepada Tuhan, hal ini terjadi. Dan saya ingatkan, kalau kita panjang umur, maka kita ditetapkan Tuhan menjadi penjaga. Penjaga keluarga kita, penjaga umat Allah yang diserahkan kepada kita. Ya, jadi full gospel itu saya kenal sejak tahun 1980. Saya belajar di Amerika 2 tahun, meninggalkan istri dan 4 anak. Bukan main sakitnya, ya. Saudara bisa merasakan. Tapi saya kemudian melayani Tuhan sampai hari ini. Saya merasa tidak pernah menyesal sepanjang hari umur hidup. Jadilah penjaga bagi anak, cucu, buyut kita. Sebab Tuhan mau kalau kita panjang umur itu menjaga mereka, menggembalakan mereka. Sampai mereka juga berkomitmen seperti kita. Dan hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Sebab turunan yang ke-6 dari orang percaya itu sudah saya lihat dua buyut atau 2 cicit yang saya gendong sudah sekalian. Ini adalah anugerah Tuhan. Ingat, kita harus seumur hidup komitmen kepada Tuhan dan kemudian komitmen untuk menjadi penjaga baik keluarga, jemaat, dan setiap orang yang diberikan kepada kita. Dan saya adalah pendiri dari 50 lebih gereja Bethel di seluruh Indonesia, termasuk di Nias. Saya ada cabang 5 gereja di Nias, sudah sekalian di Sibolga, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sudah sekalian di Sulawesi, di mana-mana. Komitmen itu membuahkan dan membuat kita terus bersemangat. Ingat, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan panjangkan umur. Tuhan bilang, rugi gua kalau lu mati. Jadi sekalian, ayo kita mesti ingat itu ya. Supaya Tuhan selalu menyertai kita. Saya kenal full gospel sejak tahun 80. Jadi sekarang ini saya sudah 41 tahun bersama full gospel. Saya bangga Bapak Demos Sakarian mempunyai pikiran yang begitu rupa. Bukan saja gereja, tapi setiap orang Kristen harus bersaksi. Saya lihat Pak Alexander tadi, orang Katolik sudah sekalian, tapi bukan gereja Bethel, bukan gereja Pantekosta, bukan gereja Protestan, bukan gereja Katolik, tapi gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang demikian akan berkomitmen penuh. Dimanapun kita ditempatkan, di gereja kah, di persekutuan doa kah, full gospel kah, ayo kita tetap berkomitmen sampai akhir hayat kita. Haleluya. Dan mari sekarang kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini sejak 41 tahun yang lalu Tuhan,
hamba Haleluya, terlibat dengan full gospel. Sampai Terima kasih, hari ini Tuhan, hamba boleh melihat kemajuan yang luar biasa di atas muka bumi ini. Sungguh Tuhan, ini hal yang mulia. Biarlah setiap orang yang ada sebagai orang yang terlibat dalam Full Gospel Business International sungguh-sungguh memiliki komitmen, bukan hanya suka-suka kumpul biasa, tapi kami harus saling meneguhkan satu yang lain. benar. Dan ini membuat meneguhkan juga keluarga-keluarga kita, meneguhkan juga gereja kita, menemukan juga Haleluya. setiap orang yang mendengar nama Kristus akan hidup dan terus bersemangat bagi kemuliaan Allah. Sebab itu Tuhan, hamba hari ini sungguh-sungguh mendoakan agar setiap orang yang ikut di dalam persekutuan Full Gospel hari ini mempunyai satu komitmen yang luar biasa. Seperti disampaikan oleh dari Surabaya tadi, sungguh satu firman Allah yang meneguhkan. Aku sebagai pendeta kagum ya dengan iman dan penyerahan Pak Alexander. Dan mari kita semua, siapa saja, komitmen ini bukan karena gereja, tapi karena Tuhan. Dan hari ini kita tidak melihat Tuhan dengan mata kita, tapi kita melihat Tuhan dengan mata hati kita. Dan ini akan hidup terus sampai selama-lama hidup kami di dunia ini. Sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kami akan mengakhiri pertemuan kami ini. Kami sama-sama menundukkan kepala. Kami sama-sama bersyukur kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan Allah di surga yang sudah memanggil kami, ialah kami setia sampai selama-lama hidup kami. Inilah yang disebut komitmen kepada Tuhan kami, komitmen kepada tempat kami berhimpun, komitmen untuk kami berkarya bagi kemuliaan Allah. Tuhan juga memberkati setiap kami. Kami boleh mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan, bukan kepada manusia, kepadamu ya Allah. Damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan anugerah limpah dari Yesus Tuhan Juru Selamat kita, serta kekuatan, hikmat, akal budi, dan wibawa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat kami penuh penyerahan dan komitmen sepanjang hari umur kami. Terima kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memenuhi kami punya roh, jiwa, tubuh sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Isa Abraham, Amin. terima kasih Pak Julius. Terima kasih. Terima kasih Pak Jody. Terima kasih. Terima kasih. Ada Pak Victor. Jody. Sander, terima kasih. Terima kasih semua. Mayung. Terima Pak Surya kasih Pun. Pak Alex. Terima kasih Thank you Pak Julius. semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Jeffrey. Lantai Thank you Pak Terima Joni. kasih Pak Surya, semuanya. thank you Pak Surya, Pak Jeffrey. Iwan, Thank you. Pak Adam, Pak Pak Iwan, Julius, Pak Iya, Surya, Pak Arifin, Pak Joni, Naksi, Pak Pak Irman, Jeffrey, Ang, Pak Alos, Alexander, terima kasih. Pak Stefanus, Iwan, Pak Arifin, Gaut, Pak halo Nat, Gaut. Pak Piton, Pak Oke. Stefanus semuanya. Matur suwun. Malam semuanya. God bless you. Salam God bless you. semuanya. Thank you semuanya ya. Iya. Mohon pamit, mohon pamit. Pamit semuanya ya. Mohon Ya, pamit, ya. mohon pamit. Good night. Good night everyone. Good night. God bless. God bless.